Bintang Korea Selatan U23 Kim Min-woo memberi pendapat tentang kekuatan timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis malam waktu setempat. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir. Grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo dikutip dari Korea Times. Melawan Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sun-hong saat melawan Jepang. Di laga pemungkas grup B, Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain. Hanya bek kiri, Hyun Taek Cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya, termasuk kiper, juga diganti. Ada beberapa masalah cedera di dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit. Tapi saya ingin mengapresiasi para pemain atas semua kerja keras yang mereka tunjukkan pada pertandingan lawan Jepang ini, ujar Hwang Sun-hong dikutip dari situs resmi AFC. Ini bukan akhir dari turnamen, ini baru awal. Indonesia pun lawan yang sangat kompetitif untuk dihadapi, sehingga kami harus melakukan persiapan terbaik di pertandingan selanjutnya. Ia menambahkan, kondisi yang dialami skuad negeri ginseng berbanding terbalik dengan Indonesia. Sejauh ini tidak ada masalah, berarti ihwal kondisi fisik pemain dari tim besutan Shin Tae-yong. Kendati demikian, timnas Indonesia U23 dipastikan tak bakal diperkuat oleh Nathan Cho Aon karena sudah kembali ke klubnya SC Heerenveen usai berlaga 3 kali di babak penyisihan. Kemungkinan STI bakal melakukan penyesuaian dalam mengatur lini tengah. Selama 1 dekade terakhir, PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia gencar melakukan program naturalisasi sebagai salah satu cara untuk meningkatkan prestasi dari timnas Indonesia. Setelah memperkuat lini belakang dan lini tengah, ST kini mencoba untuk mencari penjaga gawang berkualitas. Belakangan ada 2 pemain yang santer dikaitkan akan menjalani proses naturalisasi, yakni Marten Paes dan Emil Audero. Marten Paes sendiri sudah menjalani proses naturalisasi beberapa waktu yang lalu. Selain itu, ada nama Emil Audero yang baru-baru ini kembali mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang akan dinaturalisasi. Kiper yang memperkuat Inter Milan itu mencuri perhatian netizen setelah memasang bendera Indonesia berdampingan dengan bendera Italia di profil Instagram sang pemain. Sementara, Marten Paes saat ini membela klub MLS FC Dallas sejak tahun 2022 lalu dan menjadi andalan tim. Kiper yang punya tinggi 100 cm itu memiliki rata-rata save 63%. Paes mempunyai 17 kali save di awal musim ini, bersama dengan FC Dallas persentase akurasi passing mencapai 84,7%. Sedangkan Emil Audero sudah 4 kali bermain untuk Inter Milan pada musim ini dengan rata-rata save 90%. Marten Paes saat ini memiliki nilai pasar 20,86 miliar, sementara Emil Audero memiliki nilai pasar 104,29 miliar. Bahkan nilai pasar Emil Audero saat ini masih 2 kali lipat lebih besar dari nilai pasar pemain termahal timnas Indonesia, yakni Tom Hei, yaitu sebesar 52 miliar. Salah satu legenda Malaysia mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia U23 di bawah asuhan Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 menarik perhatian banyak pihak usai tampil gemilang di Piala Asia U23 2024. Tak terkecuali legenda Malaysia, Saif Salih, yang terkagum dengan perkembangan timnas Indonesia U23. Saif Salih juga membandingkan dengan kondisi timnas Malaysia. Setelah berhasil mengalahkan Yordania U23 dan Australia U23, timnas Indonesia U23 menjadi runner-up grup A dan lolos ke perempat final bersama Qatar. Berbanding terbalik dengan timnas Malaysia U23 yang kalah lawan Uzbekistan dan Vietnam, sehingga dipastikan tersingkir dari ajang Piala Asia U23 2024. Kali ini Saif Salih membahas soal timnas Indonesia. Mantan pemain legendaris timnas Malaysia itu memang kerap menyoroti kondisi yang sedang terjadi pada sepak bola negaranya. Tidak dapat dipungkiri, ketika timnas Indonesia mulai bangkit di era kepemimpinan Shin Tae-yong, Malaysia justru tengah berada dalam kondisi yang kurang mengenakan. Setelah timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23, Saif Salih memberikan ucapan selamat sekaligus pujian.
Selamat untuk Timnas Indonesia U23. Ini bukti jika sepak bola Indonesia benar-benar berkembang sangat pesat, kata Saif Sali. Bahkan tidak tanggung-tanggung, Saif Sali berani menyebut kekuatan Timnas Indonesia U23 bisa bersaing dengan Timnas Malaysia Senior. Saya pikir jika skuad Timnas Indonesia U23, kalau lawan Timnas Malaysia Senior pun dikonfirmasi kita akan kalah, ujar Saif Sali. Timnas Indonesia U23 dipastikan bakal berhadapan dengan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024. Hal ini menjadi sisi menarik tersendiri bagi pelatih Shin Tae-yong. Menghadapi Korea Selatan berarti Shin Tae-yong akan menantang negaranya sendiri. Dia mengaku senang akan hal itu. Namun, akan lebih ideal jika kedua tim tidak saling berhadapan di perempat final, melainkan di final, agar bisa melangkah ke Olimpiade bersama-sama. Saya akan senang jika saya bertemu Korea di final. Itu adalah mimpi dan impian saya. Saya harap kami bisa bertemu di final, bukannya perempat final dan mencapai Olimpiade bersama-sama, kata Shin Tae-yong. Pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Korea Selatan akan terselenggara pada Jumat dini hari WIB. Shin Tae-yong melempar janji kepada para fans Timnas Indonesia U23 menjelang pertandingan kontra negaranya, Korea Selatan, pada babak perempat final Piala Asia U23 2024 nanti. Shin Tae-yong tidak gentar dan berjanji bahwa anak-anak asuhnya pasti akan mengerahkan kemampuan mereka seluruhnya, terlepas dari hasil akhirnya adalah kemenangan atau kekalahan. Dalam persiapan untuk malam ini, saya katakan kepada mereka bahwa kami harus bermain dengan kepercayaan diri, dan ini akan sangat membantu kami untuk berjuang di perempat final. Terlepas apakah kami akan menang atau kalah, kami akan mengerahkan 100% kemampuan di lapangan. Saya sangat bahagia kami bisa melenggang ke babak berikutnya, dan saya ingin membagikan kemenangan ini bersama semua fans Timnas Indonesia dan semua orang dari PSSI, kata Shin Tae-yong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sinyal positif akan memberikan perpanjangan kontrak kepada pelatih Shin Tae-yong setelah pelatih 53 tahun itu memenuhi target yang diberikan PSSI. Kontrak STI sebelumnya berakhir pada Desember 2023 yang lalu. PSSI lalu memperpanjang kontrak jangka pendek selama 6 bulan dengan target meloloskan dua timnas, Timnas Senior dan Timnas U23 ke babak gugur Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 2024 yang dua-duanya dimainkan di Qatar. Timnas Senior telah diantarkan STY ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Pada awal tahun ini dan saat ini, syarat kedua yang menjadi indikator PSSI telah dipenuhi pelatih asal Korea Selatan itu setelah ia membawa Garuda Muda menembus perempat final Piala Asia U23 setelah menaklukkan Yordania U23 dengan skor meyakinkan 4-1. Ketika disinggung tentang kontraknya di jumpa pers setelah laga, STY mengatakan saya sedang memikirkannya. Kini, setelah tuntas mengantarkan dua timnas ke babak gugur turnamen paling bergengsi se-Asia ini, Erick menunjukkan sinyal positif akan memperpanjang kontrak STY yang dikabarkan akan sampai 2027 mendatang. So Coach Shin Tae-yong stay with us, kata Erick di ruang ganti. Rizky Ridho dan kawan-kawan pun kompak menjawab yeah, dan Erick merespon jawaban itu dengan memeluk STY. STY tersenyum dan suasana di ruang ganti tim seketika tumpah ruah dengan teriakan Shin Tae-yong, Shin Tae-yong.